Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak untuk guru-guru hebat. Baik, kali ini kami akan mempresentasikan kelompok, yaitu mengenai desain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tapi sebelum itu, kami perkenalkan fasilitator kita yaitu Bapak Singki Mulyana SPD dan pengajar praktik kita yaitu Ibu Luda Sophia SPD. Selanjutnya, kami dari kelas C, kelompok 1, calon guru penggerak angkatan 4. Ya, personel kami yang pertama adalah saya sendiri, Ibu Wahyu Handayani SPD, kemudian Bapak Kamsin SPD, Ibu Teguh Pujiningsih MPD, Ibu Eti Sugesti SPD, Ibu Megarini EKP SPD, dan Ibu Nani Suryani SPD. Insya Allah beliau-beliau adalah Bapak Ibu guru yang hebat-hebat. Baik, untuk yang pertama, hal-hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidik sebagai among. Among di sini adalah penuntun. Kemudian inti yang lain lagi yaitu tentang sopan santun atau budi pekerti. Selanjutnya adalah kodrat anak. Jadi pembelajaran ini berpusat pada anak atau kodrat anak. Orientasi siswa ya, tadi berpusat pada siswa. Kemudian dalam mendidik ini digambarkan sebagai petani, yaitu merawat. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan zaman. Kita mendidik siswa kita atau peserta didik kita itu menyesuaikan dengan zamannya. Jika kita zaman 4.0, maka cara kita mendidik anak dengan cara 4.0. Selanjutnya, hal positif yang bisa diterapkan di kelas atau di sekolah, kami mengambil satu yaitu tentang karakter atau budi pekerti. Nah, apa saja sih yang bisa dilakukan atau hal apa saja yang bisa dilakukan untuk tentang budi pekerti ini? Yang pertama adalah pembiasaan. Pembiasaan ini bukan dalam arti sempit ya. Pembiasaan dalam arti luas yaitu kegiatan apa saja yang dilakukan dari pertama dia masuk atau peserta didik masuk sekolah sampai pulang sekolah, bahkan sampai di rumah. Jadi pembiasaan-pembiasaan apa saja yang dilakukan. Kemudian ibadah harian. Ibadah harian ini kenapa kita masukkan? Karena ibadah harian ini adalah pondasi awalnya ya, penting, sangat penting. Selanjutnya tentang pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter yang dimaksud yaitu pendidikan semua mata pelajaran yang di dalamnya terdapat kurikulum karakter. Kemudian guru berprestasi ya yang terakhir. Kenapa kita masukkan guru berprestasi? Karena guru ini dituntut untuk selalu menambah ilmunya, kemudian kreativitas dan lain sebagainya untuk menuntun anak ini, yaitu dibutuhkan kompetensi-kompetensi yang luar biasa. Makanya di sini kita masukkan hal positif apa yang bisa dimasukkan di sekolah, yaitu tentang guru berprestasi. Jadi sekolah bisa mengadakan pelatihan-pelatihan atau rapat-rapat ya, KKG dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menunjang berjalannya semua pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah,
Profil pelajar Pancasila pilihan kelompok kami yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada beberapa elemen atau kunci. Yang pertama adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Identifikasi sumber daya dan potensi. Yang pertama, geografis dan budaya kota atau kabupaten Serang yang merupakan kota santri. Nah, ini adalah modal dasar kita ya, potensi kita. Karena di daerah Serang ini merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim. Kemudian sumber daya manusia yang sangat berkualitas. Kita mempunyai sumber daya manusia yang bagus. Kenapa tidak kita kembangkan seperti itu? Dan sarana prasarana tentunya yang memadai. Nah, ini semua adalah kekuatan kita untuk mendukung berjalannya profil pelajar Pancasila. Alur kerangka Merdeka Belajar. Tujuan utama, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila yang kami tentukan atau kami pilih tadi adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kompetensi pelajar Pancasila mewujudkan dan membiasakan bersikap sesuai dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Indikator ketercapaian, peserta didik dapat mengklarifikasi, membandingkan, menerapkan, dan membiasakan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kelas dan lingkungan sekolah. Elaborasi dan pelaksanaan konkret, yaitu menanamkan sikap saling menghargai dan toleransi antar umat beragama dalam kelas dan lingkungan sekolah. Selanjutnya, memberikan contoh dan teladan kepada peserta didik dalam kelas dan lingkungan sekolah, melakukan pembiasaan-pembiasaan positif dalam kelas dan lingkungan sekolah, dan yang terakhir, menuntun peserta didik dalam mengembangkan potensi dengan menerapkan budaya positif sekolah yang berpedoman ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Nah, ini 2 item bukan untuk peserta didik dan 2 lagi untuk pendidiknya. Alasan memilih profil beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Alasan kami yang pertama, beriman dan berakhlak mulia merupakan modal dasar dalam pembentukan karakter siswa. Selanjutnya, sebagai modal dasar dalam menghadapi era globalisasi. Nah, kenapa ini sebagai modal dasar era globalisasi? Karena di mana sekarang dunia ini adalah sudah berada di tangan genggaman anak-anak ya, sudah berada di genggaman anak-anak, yaitu dengan anak-anak mudah sekali mengakses segala sesuatunya hanya dengan gadgetnya ya. Nah, ini perlu sekali bertakwa atau karakter atau budi pekerti ini sebagai tameng ya, sebagai tameng supaya tidak hal-hal yang tidak kita inginkan bisa kita netralisir. Selanjutnya, menjadikan peserta didik kita bukan hanya cerdas pengetahuan, tetapi juga cerdas akhlaknya. Nah, itu beberapa alasan. Nah, bagaimana cara mencapai profil pelajar Pancasila yang dipilih? Yang pertama, menyusun program sekolah yang berkaitan dengan penguatan karakter. Nah, ini bekerjasama dengan pemangku kebijakan ya. Selanjutnya, mendesain kurikulum berbasis karakter. Memasukkan ke dalam
tata tertib kelas atau yang sering disebut dengan kesepakatan kelas. Yang terakhir, memasukkan dalam program pembiasaan. Nah, ini beberapa cara untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, siapa saja yang berperan di sini? Nah, ini harus tahu ya siapa saja yang berperan. Tentunya yang pertama adalah peserta didik, karena sebagai pelakunya ya, sebagai orang yang dibidik untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemudian guru dan warga sekolah. Selanjutnya adalah orang tua. Kenapa orang tua kita masukkan? Karena orang tua ini adalah mempunyai peran penting ya untuk bekerja sama menggolkan atau di sini untuk mencapai hal yang maksimal. Dan yang terakhir, tantangan yang pertama adalah semua pendidik di sekolah harus bisa menjadi contoh. Nah, ini harus kompak. Semua pendidik harus memahami hal yang akan kita rencanakan, sehingga semuanya bisa melakukan dengan baik. Peran serta orang tua dalam program. Konsisten. Nah, konsisten dalam menjalankan program. Ini luar biasa ya, konsisten, jangan sampai di awal bagus nanti lanjutnya agak kurang bagus ya. Konsisten ini. Karena kenapa kita ambil konsisten? Karena ini merupakan pendidikan yang panjang. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu yang lama karena merupakan long education ya, pendidikan yang sangat lama. Baik, itu merupakan tantangan, dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1 di kelas C angkatan 4 ya, calon guru penggerak. Terima kasih kami ucapkan. Salam guru penggerak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.